Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan kami, saya Nazaruddin dan Suandana dari Perspektif Widosara edisi atau episode ke-7. Baik, kali ini kami ada di taman karena memang baru saja kita melakukan tahapan terakhir ya dari PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, itu evaluasi ya tentang aksi perubahan. Nah, terkait dengan inovasi nih Pak Dan ya. Iya. Dan kita membawa juga seberkas tulisan yang ini juga mungkin akan menjadi inovasi kita juga ya. Iya, mudah-mudahan. Terobosan sesuatu ya. Mudah-mudahan. Terkait apa? Terkait episode sebelumnya nih nyambung ya. Kita di episode kelima sudah bicara tentang bahwa ternyata karya tulis ilmiah Widoswara itu mayoritasnya adalah terkait dengan hal substantif dan teknis yang dia kuasai ya Pak Dan ya. Iya. Bukan pada pembelajaran atau pelatihan ya. Itu di episode kelima ya. Dan yang episode ke-6 terkait peraturan-peraturan yang membatasinya Pak Dan ya. Iya, betul. Ternyata dinyatakan dalam sana bahwa yang bisa dinilai akreditnya adalah hanya terkait pembelajaran atau pelatihannya, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. Di luar itu tidak dinilai ya. Termasuk pengembangan kompetensi. Nah, datanya gimana Pak Dan nih? Nyambung kemana nih? Jadi ini melengkapi episode yang kelima. Ternyata 65% dari ruang lingkup KTI Widoswara dari data-data yang kita kumpulkan dari 1000 lebih ya paper yang kita kumpulkan, itu 65%-nya ternyata terkait dengan bidang spesialisasi teknis Widoswara, bukan tentang pelatihan. Nah, untuk itu maka kita ingin menampilkan Pak beberapa KTI yang secara random lah. Saya kira ini sangat berkualitas ya. Mudah-mudahan paper-paper ini dilihat ya oleh para pengambil keputusan bahwa ternyata Widoswara memang sangat kompeten juga dalam bidang spesialisasinya, agar klausul bidang spesialisasinya itu dapat masuk kembali kepada Permenpan tentang jabatan fungsional Widoswara. Kalau bisa dan kenapa tidak ya? Pakai dan gitu kan? Iya, pakai dan. Iya, betul Pak. Ya, kalau saya di dunia usaha Pak Dan, kalau selama bisa dan kenapa atau? Iya betul, kalau bisa dan kenapa atau gitu ya. Selama dan itu juga malah melengkapi Pak, dan menguatkan, tidak mengganggu, tidak membuat lebar, tapi malah itu justru kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap trainer atau educator, yaitu bidang spesialisasi keahliannya. Konten yang mau disampaikannya ya. Betul Pak. Iya Pak. Oke, gimana datanya Pak Dan? Nah, ini datanya ada banyak Pak ya, banyak sekali. Saya ngambil dari beberapa kementerian, ya, lembaga, dari pemerintah daerah, dari jurnal-jurnal ya. Yang pertama ini Pak, misalnya ada paper nih tentang upaya pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui instrumen harga perkiraan sendiri. Ini paper yang sangat berkualitas, bagaimana instrumen HPS itu dapat mencegah korupsi. Oke. Kemudian yang kedua Pak, masih dari Kementerian Keuangan. Sebetulnya masih banyak nih Pak ya. Yang kedua adalah mengenai analisis sengketa pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri atau box culvert, gitu ya. Box culvert. Nah, ini saya kira juga salah satu paper yang sangat berkualitas ya. Dan ini keuangan. Saya pikir nggak akan ditulis sama yang lain kalau bukan Widoswara yang nulis. Iya Pak, betul Pak. Ada topik-topik yang memang ditulisnya hanya oleh Widoswara. Karena ini ada campuran antara pengalaman sebagai dulu pejabat dan sekarang Widoswara. Betul. Dan karena hal ini adalah disampaikan juga dalam pelatihan teknis keuangan. Ya, itu memang mereka harus tulis. Ya. Belum tentu hal ini ditulis oleh di kampus. Iya, di kampus gitu. Oke. Yang kedua ya Pak. Kemudian yang ketiga misalnya, ini sangat penting sekali, sangat kuat sekali. Ini komparasi penerimaan pajak daerah, kota dan kabupaten di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bayangkan Pak, ini seorang Widoswara level nasional berarti. Betul Pak, bisa menulis apakah Undang-Undang Pajak Daerah itu telah memberikan kontribusi pada pajak daerah ya, PAD ya, pendapatan daerah. Level evaluasi berarti tulisannya ya? Betul Pak, dan ini skopnya Indonesia Pak ya, di Indonesia, di kabupaten kota se-Indonesia. Saya kira hal-hal kompetensi seperti ini Pak sepatutnya untuk tidak dihilangkan ya dalam Permenpan gitu ya. Nah, kemudian ini Pak, ini hukum, ini keuangan tapi berkait dengan hukum Pak, yaitu Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan PBB hutan restorasi ekosistem. Wah, luar biasa kan Pak ya. Jadi ternyata hutan restorasi ekosistem juga
ada pajak bumi dan bangunannya. Bagaimana itu diatur? Ya, bagaimana hakim pengadilan dapat memuluskan itu dibahas dalam penelitian ini. Keren nggak, Keren Pak? banget, Keren banget ya. ini. Iya, ini kalau seandainya sekali lagi kontribusi Widya Iswara dalam bidang teknis spesialisasi dihilangkan, Ini nggak ada. wah, ini pasti kehilangan sangat Dan besar. bukan hanya ini, dan yang lain-lainnya yang seperti ini akan nggak ada. Dan lain-lainnya yang seperti ini yang juga akan juga hilang. berpotensi ya. Betul, Mungkin Pak. Widya Iswara yang muda yang masih belum sempat nulis, dan kalau ini dihilangkan motivasi nulisnya menjadi hilang. Iya, semuanya hanya tentang pelatihan saja. saja. Iya, hanya tentang how to delivery. Oke. Oke. Nah, kemudian masih ada juga nih Pak tentang aplikasi ya. E-SPT dan e-filing dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apakah e-SPT dan e-filing ini sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai dibahas di dalam paper ini ya. Itu sangat luar biasa Pak, paper-paper seperti ini. Nah, itu dari keuangan Pak, itu belum seberapa Pak. Belum seberapa yang kita ambil dari keuangan. Masih banyak lagi Pak paper-paper yang lebih hebat juga dari ini, masih banyak lagi. Nah, sekarang kita ambil contoh dari Kementerian Pertanian Pak. Nah, Kementerian Pertanian juga adalah Widya Iswara yang hebat-hebat. KTI-nya dalam bidang spesialisasi keahlian Widya Iswara. Kalau nggak salah angkanya itu tinggi juga yang teknisnya Pak, sampai 75 kalau nggak salah. Betul Pak. Keuangan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian ini di antara dua kementerian yang paper di bidang non pelatihannya paling banyak, paling tinggi. Di dalam episode 5 ya sudah kita bahas. Betul. Nah, ini pertama adalah penyembuhan luka pasca kastrasi pada kucing jantan dengan menggunakan sediaan propolis cair. Nah, ini Pak, ini luar biasa kan ya. Keren juga. Ya. Penelitian seperti dosen ya Pak ya. Penelitian seperti peneliti gitu. Padahal ini penulisnya adalah Widya Iswara ya. Dua-duanya adalah Widya Iswara. Dan karena mereka memang banyak sekali pelatihan-pelatihan teknis yang terkait dengan ini kucing jantan mungkin ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini ada lagi dari mana nih? Masih pertanian masih pertanian, pengaruh penambahan minyak buah merah terhadap kualitas organoleptik nugget ayam. Luar biasa Pak. Dan sangat aplikatif ya. Sangat aplikatif. Teman-teman misalnya yang petani mungkin pengen buat nugget ayam. Iya. Dan mereka juga mempelatihannya mungkin ya. Betul. Pelatihannya. Betul, ada pelatihan-pelatihan. Pasca panen lah ya kalau. Iya, pasca panen betul Pak. Dan ini adalah sebuah kolaborasi Pak. Karena dua Widya Iswara ini berasal dari instansi yang berbeda. Satu dari Balai Latihan Pertanian di Provinsi Papua dan satunya di Balai Pelatihan Pertanian di Malang. Nah, ini kan sebuah kolaborasi yang sangat bagus ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian masih ada satu nih Pak, satu dari Balai Pelatihan Pertanian di Lembang. Pak ya, yaitu tentang variasi fenotipik dan heritabilitas karakter hasil dan beberapa karakter kualitas fisik buah tomat pada populasi F, asal hibrida Presies, Artaloka dan Mahkota. Dari judulnya saja udah kebayang sangat teknis ya. Iya, sangat teknis. Mungkin kita bayangkan penulisnya adalah dosen atau peneliti, padahal penulisnya adalah Widya Iswara. Keren nggak Pak? Keren banget. Iya. Dan pasti nuansanya pasti berbeda dengan dosen. Betul, pasti berbeda. Dia bukan hanya nuansanya, juga mungkin juga waktu mengaplikasikan ingin mewujudkan ini benar. Diteliti nih. What neck-nya itu pasti berbeda. Betul, pasti berbeda. Karena ini kepentingannya untuk penyuluh. Nanti. Karena peserta pelatihannya adalah penyuluh ya. Pasti agak sedikit berbeda. Tidak terlalu kepada murni, penelitian murni, tapi ada semacam aplikatifnya gitu kan. Keren Pak ya. Nah itu Pak, itu dari Kementerian Pertanian ya, kita sudah dapatkan beberapa KTI yang saya kira luar biasa ya. Patut kita apresiasi dan patut kita merasa kehilangan apabila kompetensi teknis ini sampai hilang dari Permenpan. Iya gitu Pak. Nah kemudian Pak, masih ada nih Pak. Dari juga sama pertanian? Bukan. Ini tentang kesehatan. Kesehatan. Dan hubungannya dengan iklim tapi ya. Jadi potensi peluang demam berdarah dengki (DBD) berdasarkan proyeksi perubahan iklim. Penulisnya adalah Widya Iswara dari BMKG. Keren nggak Pak ini ya? Keren banget. Keren banget ya. Ini kemudian lagi masih bidang kesehatan, ini bahasa Inggris kebetulan Pak. Mantap. Bahasa Inggris, dan ini adalah penulis kolaborasi atau interdisciplinary research. Ini seperti ini Pak, ada dari peneliti dan dari Widya Iswara. Ini tentang community health
centers. That's the pharmaceutical services support system in Healthy Indonesia program, an observational study in West Java, Indonesia. Ini judulnya aja kita agak pusing bacanya Pak ya. Sangat teknis ya. Sangat teknis sekali ya. Okay. Nah ini salah satu paper Pak yang menunjukkan bahwa interdisciplinary research itu memungkinkan penelitinya lebih dari 4 Pak. Oh, ini ya. Iya, ini seperti ya. ini. Bener-bener banyak. Ini lebih dari 4 Iya, Pak. bener. Ya di sini di dalam paper ini ada dua orang Widyaswara yang sebagai co-author ya, berkontribusi di dalam penelitian ini. Kan ini luar biasa Pak. Jadi apa namanya, kolaborasi antara jabatan fungsional ya, peneliti, dosen dan Widyaswara ini. Dan ini membuktikan bahwa jumlah penulis lebih dari 4 itu secara ilmiah diakui Pak. Kebanyakan penelitian saat ini kan kompleks semuanya ya. Oke, Pak Najam. Nah, berikutnya nih, ini kita lari ke bidang ini bidang pendidikan, Pak. Iya, pendidikan ya. Ini bahasa Inggris juga ya? Ini bahasa Inggris juga. Identifying school principal candidates, perceptions on teachers appointment as school principal. Jadi ini mengidentifikasi calon kepala sekolah, Pak. Calon kepala sekolah ya. Persepsi calon kepala sekolah dalam penunjukan guru ya. Gitu. Kan keren banget kalau ininya bahan ajarnya disampaikan papernya kan. Oh iya, waktu Pak. ngajar kan. Betul, Pak. Enggak? Kalau kita di kelas, kontennya kita pernah publish di Ah, sebuah jurnal. Iya. Keren Pernah naik tuh harga diri, harga Oh, apa tuh. iya. Wibawanya sehingga didengar tuh Betul, omongannya. betul. Jadi wibawa seorang Widyaswara jadi di kelas itu jadi naik ya, Pak. Oke. Saya ingat kata-kata guru saya Pak. Ya. Jadi namanya kartu nama seorang trainer itu adalah buku. Kartu nama seorang trainer buku. Atau bisa diterjemahkan ke dalam paper lah Paper gitu ya, tulisan-tulisan lah ya. Tulisan Bukan lah, kartu nama itu. Sehingga buku atau tulisan-tulisan itu jadi jadi Oh. jadi kuat tuh Iya, ya. betul. Punya nilai emosi yang tinggi gitu. Betul, Pak. Ya, saya juga sepakat bagi seorang akademisi ya, baik itu guru, Widyaswara, peneliti, pokoknya akademisi, maka sebetulnya biografinya cukup menyampaikan link Google Scholar dia atau link Scopus dia gitu. Itu saya kira sudah lebih dari cukup gitu ya. Jadi orang melihat Google Scholar-nya, wah udah silau duluan gitu kan. Nah, kemudian masih ada juga ini tentang public sector digital marketing. Did it work? Nah, ini sekarang kita tahu Pak, digital marketing sektor itu menjadi apa ya namanya? Primadona saat ini ya, semuanya belanja pakai online. Apakah itu kerja atau tidak gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini Pak, ini juga luar biasa peran strategis BUMDes. Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi desa. Yang saya tahu penulis ini memang dia sebagai praktisi Widyaswara ada praktisi juga ya, Widyaswara di bidang UMKM dan BUMDes memang Pak. Jadi kebanyakan dari paper dia adalah memang tentang BUMDes ya. Seperti itu. Dan ini ada satu lagi juga yang juga sangat keren juga, paper yang bersangkutan adalah tentang peran Omnibus Law bagi pengembangan UMKM. Mungkin dosen aja belum ada yang nulis Pak. Bisa jadi. Karena Omnibus Law-nya saja baru keluar gitu kan ya. Ini keren Pak, paper keren ini Pak ya. Itu suaranya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, nah ini terakhir dari bidang agama. Banyak juga Pak sebetulnya dalam bidang agama ini ya, termasuk jurnalnya itu Tata Pasundan dan Andragogi yang sudah terakreditasi Sinta ya. Nah ini adalah satu paper yang terkait agama ini. Judulnya adalah pendekatan konseling Islam dalam mengatasi problema psikologis masyarakat. Jadi jika ada permasalahan di masyarakat, bagaimana bisa diselesaikan dengan cara konseling Islam dan Islam. Ini kan paper yang sangat luar biasa Pak ya. Ini non pelatihan, tapi memberikan dampak untuk perkembangan sains atau kebijakan publik atau solusi bagi masyarakat. Nah ini adalah kumpulan paper-paper yang saya kira patut dilihat secara seksama oleh para penentu kebijakan untuk dapat mengembalikan Pak Najam klausul bidang spesialisasi keahliannya sebagai bagian dari ruang lingkup KTI dan pengembangan kompetensi Widyaswara. Dan ini baru sebagian kecil Pak. Ini belum 1%-nya mungkin Pak. Artinya gitu, potensi untuk menyumbangkan sesuatu itu jangan dihambat ya. Iya. Betul, Realisasinya Pak. Ada, maka diarahkan aja. Oh ya sebagian
variasinya nih harus ada namanya Iya. kepelatihannya karena Pelatihannya. bilang itu. Oh. Bukan berarti kita pengen nuntut semua seperti ini ya. Iya betul. Dan pandan kalau mereka terus nulis spesialisasi seperti itu kan mungkin akhirnya membuat sesuatu yang luar biasa di ujung tuh. Kalau terus dia tapak satu ya, Iya. ya fokus satu hebat kalau dalam Iya. bahasa saya. Bisa jadi mungkin juga wajah jadi profesor kali benar. Oh iya Pak, iya dia. Itu dia Pak. Ini jadi ini kita ini inline ya, Nah. inline atau apa Selaras. namanya? Dan ini selaras Pak ya. Jadi apa yang kita sampaikan dari episode 5, episode 6 dan episode 7 ini selaras dengan keinginan dari sebagian besar anggota APUI Iya. untuk mengusung ide tentang guru besar Besar. bagi Widya Suara. Coba Bapak bayangkan jika ada seorang Widya Suara keuangan secara konsisten, ahli spesifik di bidangnya, terus-menerus dia melakukan penelitian, pengkajian mengenai keuangan, maka dia layak untuk Iya. mendapatkan gelar guru besar Widya Suara. Dalam dan tajam. Iya, betul Pak. Iya. Dia meneliti tentang keuangan, kemudian hasil penelitian disampaikan di dalam kelas, ya Pak ya. Bahkan lebih hebat daripada dosen, Iya. Pak. Sepakat nggak Pak? Betul, sepakat banget. Karena begini, kalau nanti dia kan dalam ilmiah, tradisi ilmiah ada namanya tes antitesa kan. Iya. Nah, ketika dia sudah tulis disampaikan di kelas bisa jadi Iya. ada antitesa tuh, perlawanan dari pesertanya kan Betul, karena betul. pengalaman. Betul, Maka Pak. akan terus lagi dicari antitesa berikutnya terus akhirnya terus Buat penelitian semakin baru, tajam kan gitu, jadinya. semakin tajam. Iya. Ada permasalahan baru diungkapkan Oke. oleh peserta pelatihan, maka dicari lagi penelitian Iya. yang baru. Dan yang hebatnya Pak, dibandingkan dengan dosen Pak, kalau dosen melakukan penelitian, udah disampaikan kepada mahasiswa, mahasiswa itu dia belum punya apa-apa, Iya. dia belum punya standing di organisasi Iya. apa Jadi gitu. relasi kuasanya jomplang. Relasi kuasanya jomplang. Kalau betul. di suara ya bisa setara. Iya, Ketua pejabat kan. betul, ketua pejabat yang bisa mengimplementasikan. Kan. Kalau mahasiswa kan pulang dari kampus mungkin Oke. tidak bisa langsung mengimplementasikan. Tapi kalau seorang Widya Suara meneliti tentang tomat, kemudian tomat itu diajarkan di kelas, kemudian diimplementasikan di pejabat-pejabat pertanian sampai dengan program besar tentang tomat misalnya, itu kan sangat luar biasa Pak. Jadi apa namanya, kalau seandainya guru besar itu layak untuk seorang Jadi suara. bukan, kalau seandainya Untuk dosen ya? guru besar itu layak Untuk untuk dosen. seorang dosen, Kenapa tidak untuk Widya Suara? Kenapa tidak untuk Widya Suara? Karena Widya Suara ini justru menciptakan apa namanya program-program yang langsung bisa diimplementasikan di masyarakat. Kita di tesa, antitesa, sintesanya cepat tuh. Betul, Tesa, Pak. antitesa, sintesa cepat. Betul. Ya Pak. karena tadi diaplikasikan itu. Iya betul. Tapi jangan-jangan nanti ada hambatan dari teman-teman yang lain, Pandan. Kayaknya enggak deh, beda deh, beda suara dengan dosen misalnya. Oh iya, mungkin ada resistensi ya. Resistensi. Ya saat ini memang kita dengar bahwa organisasi profesi sedang memperjuangkan itu, tapi mungkin ada sedikit resistensi dari pemilik gelar profesor ya, yaitu mungkin peneliti dan dosen. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan para pengurus APUI dapat melalui masalah itu, dapat meyakinkan mereka. Tetapi seandainya pun ya Pak ya, dalam waktu dekat ini kita tidak bisa meyakinkan mereka untuk Widya Suara mendapatkan gelar profesor, saya kira kita berani saja Pak untuk membuat sebuah Istilah baru. iya, untuk membuat istilah baru, misalnya guru besar Widya Suara. Guru suara, betul. Iya Sepakat, betul. Win. Dan Karena komunitasnya berbeda juga, Pandan. iya betul. Iya. Komunitasnya berbeda kan ya. Jadi guru besar itu Pak tidak semua Tidak harus. Iya, guru besar Widya Suara itu tidak semua Widya Suara ahli utama layak untuk Layak. mendapatkan gelar guru besar Widya Suara. Jadi nanti kita harus ada seleksi lagi, apa namanya, siapakah Widya Suara yang memang konsisten di bidangnya, misalnya tentang barang jasa, penelitian dia misalnya lebih dari 50 paper tentang barang jasa, terus menerus dia menulis tentang barang jasa, dia pun terlibat dalam pelatihan-pelatihan barang dan jasa, ya maka saya kira dia berhak untuk mendapatkan gelar guru besar Widya Suara bidang pengadaan barang dan jasa. Dan itu mungkin Pandan kalau nggak salah di Desra ada senat ya kalau nggak salah ya. Nah, Bisa bermanfaat tuh. itu dia Pak, betul sekali. Menilai segala macam. Betul. Kita di susunan pengurus APUI ada senat Widya Suara ya. Sampai saat ini belum ada kerjanya tuh Pak. Iya. Kalau seandainya oke, profesor ditolak lah gitu ya, maka kita adakan saja guru besar Widya Suara. Istilah itu kita adakan. Senat Widya Suara bisa bekerja untuk menyeleksi siapa yang pantas
untuk menjadi guru besar Widya Iswara. Pelan-pelan lah. Iya. Mungkin setelah kita banyak hasilnya, baru nanti ke depan mungkin kita akan mendapatkan gelar Profesor Widya Iswara. Itu seandainya ada penentangan Pak Najar. Oke. Ya, tapi syukur-syukur sih Mulus-mulus saja. iya, gelar profesor itu langsung didapatkan oleh Widya Iswara. Karena tadi itu Pak ya, dari sisi kompetensinya, dari sisi kapasitasnya ya, kontinuitasnya dia, dedikasinya kepada sains di bidangnya. Maka Widya Iswara itu layak untuk mendapatkan gelar guru besar Widya Iswara, saya kira gitu Pak. Oke, keren banget ya di sini ya. Jadi kita saya pikir di luar ruangan terobosan dan ide pun ini ide terobosan menurut saya. Ide pun itu terobosan, iya. Jadi pas ya. Oke. Nah, ini analog aja Pandan ya, analog. Tadi kita profesor pun analog dengan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi kan ada Tridharma perguruan tinggi ya. Iya, betul. Saya pikir juga lebih dekat mungkin kalau Widya Iswara ya, kalau menurut saya. Karena dia tadi Widya Iswara itu kan interaksinya dengan para pejabat, dengan para penyuluh, dengan para petani yang langsung yang memungkinkan kita melakukan namanya pengabdian. Betul, ya. Pak. Gimana tuh Pandan? Saya setuju dengan usulan Pak Najar ini bahwa untuk mendukung ya bahwa Widya Iswara berhak untuk mendapatkan gelar guru besar Widya Iswara, maka tidak ada salahnya kita mengusulkan ada di dalam ABU ini ada yang namanya Tridharma Widya Iswara, ya, Pak. Di mana konten Tridharma Widya Iswara itu adalah pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan masyarakatnya ini untuk Widya Iswara unik Pak. Widya Iswara masyarakat ini bisa berbeda-beda. Untuk misalnya Widya Iswara bidang pertanian, pengabdian kepada masyarakatnya memang bisa langsung kepada masyarakat, UMKM, BUMDes, petani gitu ya. Tetapi untuk bidang keuangan Pak, bisa juga pengabdian masyarakat. Ke kades, iya. Bisa ke desa, ke kelurahan ya. Iya betul Pak. Bahkan kita lihat kemarin tayangan YouTube ya. Dari Widya Iswara di Balai Diklat Keuangan Jogja, di mana mereka menghitung NJOP sebuah lahan kosong ya. Kemudian mereka lakukan dengan sistem korpu 10 20 70 dan akhirnya lahan kosong itu sekarang ada NJOP-nya. Dan pihak swastanya sekarang juga sanggup untuk membayar miliaran itu gitu. Karena itu salah satu bentuk pengabdian ya, dalam bentuk pengabdian pembelajaran korpu di mana Widya Iswara turun ke sebuah instansi untuk menghitungkan sebuah NJOP lahan sampai dengan jadi. Keren. Itu kan keren. Itu juga bagian dari pengembangan Widya Iswara. Pengabdian masyarakat tadi ya. Bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi masyarakatnya di sini bisa umum, bisa masyarakat langsung petani atau juga aparat, atau bisa aparat desa dan sebagainya. Yang penting ilmunya dapat termanfaatkan. Saya kira mudah-mudahan ya dalam kongres yang akan datang kita dapat mengusulkan Pak, menetapkan mungkin ya. Usulnya sekarang gitu kan ya. Ya mudah-mudahan video kita ada yang mendengar, ada yang nonton, sehingga pada kongres APU yang akan datang kita dapat menetapkan Tridharma Widya Iswara, terdiri dari pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Keren banget itu. Kalau sudah itu Pak, maka kita sudah sama atau identik dengan dosen, dan sehingga layak juga untuk mendapatkan guru besar. Kenapa kita ngomong gini? Karena potensinya kan luar biasa Pak Dan. Kalau nggak dikasih tugas-tugas tambahan yang memang relevan dengan tugasnya, kenapa enggak ya? Iya betul Pak, kenapa tidak? Gitu. Obrolan santai kita ada di luar ruangan di salah satu taman di BPSDM Provinsi Banten, kayaknya menghasilkan banyak hal yang mencerahkan Pak Dan ya. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan. Jadi tadi ada usulannya di guru besar Widya Iswara dan juga ada di Dharma Widya Iswara ya. Yang saya keren banget. Di samping tadi kita tambahin fakta agar aturan main tentang pengembangan besar itu kita harap bisa berubah ke yang lebih produktif, yaitu jangan sampai dihilangkan yang namanya penelitian di luar pengembangan SDM yang berupa pelatihan atau juga pembelajaran. Ya. Sepakat Pak, sepakat. Baik, tayangan ini adalah akhir dari trilogi tayangan kita dari episode 5, 6, dan sekarang 7 tentang bagaimana sikap kita terhadap aturan baru, yaitu Permenpan nomor 42 tahun 2021 yang di dalamnya ada pengaturan tentang pembatasan tentang pengembangan Widya Iswara dan juga ruang lingkup karya tulis Widya Iswara. Baik teman-teman semua yang menyimak video kami,
silahkan kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan, komen di bawah ini ya, dengan cara yang sopan tentu saja. Dan juga ada usulan-usulan apa yang harus kita bahas ya, yang keren teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap.